Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita mempelajari materi tentang usaha, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi. Kita mulai dari pengertian energi. Energi ini adalah didefinisikan sebagai kemampuan dalam melakukan usaha, sehingga energi ini masih erat kaitannya dengan materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu usaha, di mana energi dan usaha ini adalah besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang sama. Maka nanti untuk menentukan nilai energi, kita bisa juga menentukan dari nilai usaha. Nah, berikutnya adalah energi potensial. Jenis-jenis energi ada banyak. Nanti yang kita bahas adalah ada 3, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Sekarang kita bahas dulu dari energi potensial. Dalam video ini kita lihat ada sebuah bendungan, yang mana bendungan ini digunakan untuk mengalirkan air, kemudian nanti digunakan untuk memutar turbin yang ada di pembangkit listrik. Maka dari video ini kita bisa lihat ada perubahan energi. Energi yang dari air, yaitu energi potensial, ini diubah menjadi energi listrik oleh mekanisme turbin. Nah, energi potensial sendiri pengertiannya adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Sehingga untuk energi potensial ini dimiliki oleh air, tenang permukaannya, dia cenderung diam, kemudian setelah melalui turbin atau setelah melalui bendungan ini, maka energinya itu bisa dimanfaatkan untuk memutar baling-baling yang ada di turbin sehingga nanti akan dikonversi menjadi energi listrik. Jadi energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukannya atau posisi benda tersebut dan suatu saat nanti dapat dimunculkan. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan energi potensial gravitasi? Di sini kita ambil contoh benda yang bergerak jatuh bebas. Jadi benda yang bergerak ke bawah, benda ini bergerak jatuh bebas, di mana benda semula berada pada ketinggian H dari atas tanah. Nah, kemudian dia akan bergerak ke bawah karena adanya percepatan gravitasi G yang arahnya menuju ke pusat bumi. Karena tadi energi itu adalah besaran yang sama dimensinya dan sama satuannya dengan usaha, maka untuk menentukan besarnya energi potensial, di sini kita bisa menentukan atau kita bisa mencari persamaannya dari persamaan usaha, yaitu W sama dengan F dikalikan dengan S. Kemudian W-nya nilainya sama dengan energi potensial. Nah, ini sama dengan F. F-nya gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya berat. Jadi F yang bekerja pada benda ini itu sebenarnya adalah gaya berat. Gaya berat ke bawah yaitu W, ini gaya berat ke bawah dikalikan dengan H. S-nya di sini jarak yang ditempuh benda dari atas sampai ke tanah itu adalah H ketinggiannya. Sehingga energi potensial itu sama dengan W dikali H, atau kalau kita substitusikan persamaan W gaya berat itu sama dengan M kali G, maka EP dinyatakan dengan M dikali G dikalikan H. Nah, dengan keterangannya adalah M massa benda, satuannya dalam kilogram, lalu G ini adalah percepatan gravitasi, satuannya dalam meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda terhadap acuannya, yaitu terhadap tanah. Nah, saya kira ini pernah kalian terima dulu di SMP. Kemudian kita lanjutkan hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi. Nah, bisa kita lihat di sini benda dengan massa M ini digantungkan pada sebuah katrol. Semula benda ini memiliki ketinggian H1. Nah, lalu benda ini bergerak ke bawah, maka benda ini akan memiliki ketinggian H2. Tinggiannya ini H1 dan ini H2. Maka di sini pada kondisi yang pertama, EP itu sama dengan M dikali G kalikan H1, sedangkan yang di sini EP ini sama dengan M
dikalikan G kalikan H2. Ini M EP1, kemudian yang ini adalah EP2. Nah, kemudian berapakah jarak yang ditempuh oleh M ini? Sekarang kita buat garis bantu dulu. Nih, kita buat garis bantu dari sini ke sini. Nah, maka S ini adalah ini jarak yang ditempuh antara titik pertama, misalkan kita sebut saja ini titik 1, kemudian yang ini titik 2. Jarak yang ditempuh M ini dari titik 1 bergerak ke titik 2. Ya, bergerak dari titik 1 ke titik 2. Maka dengan demikian besarnya usaha di sini yang dilakukan oleh benda ini itu sama dengan F dikalikan S, di mana F yang bekerja pada benda ini, pada benda M ini adalah gaya berat ke bawah, yaitu W. Nah, maka ini W-nya sama dengan F-nya sama dengan M dikalikan G, ini gaya berat, dikalikan dengan S. Nah, kalau kita lihat di sini, S itu adalah selisih antara H1 dengan H2. Dengan demikian, besarnya usaha itu sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H1 dikurangi dengan H2. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, maka di sini kita kalikan masuk ke dalam seperti ini, maka jadi M G H1 dikurangi dengan M G H2. Nah, kalau kita perhatikan MgH1 itu adalah energi potensial benda di titik pertama, kemudian MgH2 ini adalah energi potensial di titik kedua. Kalau saya lanjutkan di sebelah sini, maka W-nya ini adalah energi potensial 1 dikurangi dengan energi potensial yang kedua di titik 2. Nah, dengan demikian di sini bisa kita simpulkan bahwa W itu adalah selisih dari energi potensial. Maka W itu bisa dinyatakan dengan delta EP atau usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasan. Di sini saya ambilkan satu contoh soal di mana ada sebuah benda ini masanya 0,1 kg. Kalau kita tuliskan dulu data yang diketahui, maka di sini massa sama dengan 0,1 kg. Lalu benda ini jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jadi boleh ini kita gambarkan benda dengan massa 0,1, kemudian dia akan jatuh ke bawah, ke pasir sini. Kemudian dia akan masuk ke dalam pasir atau terbenam di pasir ini pada jarak atau pada kedalaman 2 cm. Jadi di sini kita tuliskan S-nya kedalamannya adalah 2 cm. 2 cm atau boleh kita tulis 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian H-nya tadi ketinggiannya ini adalah 2 meter. H dari benda ini 2 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat benda tersebut. Maka di sini nanti benda tadi yang jatuh bebas itu akan mengalami gaya hambat yang dilakukan oleh pasir sehingga nanti dia berhenti di sini. Sehingga di sini ada F, kita sebut saja F kecil. Nah, di sini dia menahan gerak benda ini supaya tidak tidak terus terbenam ke bawah, sehingga di sini kedalamannya adalah 2 cm. Nah, dari sini kita bisa gunakan bahwa besarnya energi potensial di sini, energi potensial dari benda ini yang semula dari ketinggian A, katakanlah misalkan di sini. Nah, ini besarnya energi potensial nanti akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh pasir untuk menghambat benda ini. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa W ini bisa kita gunakan tadi usaha sama dengan delta EP, perubahan energi potensial. Delta EP ini sama dengan delta EP. Nah, kemudian W-nya tadi, W itu adalah F kalikan S, di mana F ini adalah gaya hambat
dari pasir. Ini F dikalikan dengan S. Nah, ini sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah perubahan energi potensial dari A menuju ke B. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi MG HA di sini dikurangi dengan MGHB. GHB. Nah, ini. Nah, kalau kita ambil acuannya di sini tanah, di sini sebagai acuannya, maka di sini ketinggian HB-nya adalah 0. Maka F dikalikan S ini sama dengan M, masanya tadi adalah 0,1. 0,1 dikalikan G-nya adalah 10, dikalikan dengan ketinggian awalnya tadi adalah 2 meter. Nah, di sini kemudian yang ini MGHB karena titik B ini sebagai acuan, maka di sini HB-nya 0 atau dikurangi 0, nggak ada masalah ya, dikurangi 0. Nah, kemudian kita kalikan di sini F kalikan S. Ini F yang ditanyakan adalah F, kemudian S-nya itu adalah 2 cm atau kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 2 meter, kemudian yang ini 0,1 dikalikan 10, 1, maka di sini 2. Nah, ini. Maka dengan demikian F-nya ini sama dengan 2 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Dengan demikian F-nya, kalau kita ringkas seperti ini, dinaikkan ke atas jadi plus, maka ini jadi 10 pangkat 2 atau gaya hambatnya adalah sebesar 100 Newton. Nah, dari opsi A sampai E ini, maka opsi yang paling mendekati dari soal ini adalah jawaban yang E, di mana besarnya adalah 100,1 Newton. Nah, berikutnya kita akan coba contoh soal dan pembahasan yang kedua, yaitu sebuah bola bermasa 500 gram ini dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kemudian bila G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan gaya berat bola pada saat mencapai tinggi maksimum adalah titik-titik. Nah, sebenarnya untuk soal yang ini, nanti kalau kita sudah bahas hukum kekekalan energi mekanik, itu akan jadi lebih mudah, tapi kita gunakan saja dulu untuk kali ini menggunakan usaha sama dengan perubahan energi potensial. Nah, di sini bola ini masanya 500 gram. M-nya diketahui, kita tuliskan dulu, datanya adalah 500 gram, atau kalau dinyatakan dalam kilo 0,5 kilogram. Ini dilemparkan ke atas dari permukaan tanah. Kecepatan awalnya V0-nya adalah 10 meter per sekon. V0 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah usaha ketika bola itu mencapai titik tertinggi atau mencapai tinggi maksimum. Nah, di sini yang ditanyakan adalah usaha ketika bola ini sampai dengan titik yang tertinggi atau H maksimum. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya H maksimum. Nah, H maksimum yang ditanyakan usahanya berapa? Ya. Yang ditanyakan usahanya berapa? Nah, kalau kita ingin lebih cepat, maka kita bisa gunakan konsep yang tadi, yaitu usaha sama dengan perubahan energi potensial. Di sini misalkan kita sebutnya sebagai titik A, lalu yang ini titik B. Maka di sini V-nya akan sama dengan delta EP, yaitu EPB dikurangi dengan EPA. Karena titik A ini letaknya di lantai atau di tanah, maka ketinggian A dari tanah adalah 0. Dengan demikian energi potensial benda ketika berada di titik A di sini, maka nilai EPA-nya sama dengan 0. EPA sama dengan 0. Nah, kalau kita lanjutkan, maka menjadi W-nya sama dengan EPB. EPB itu adalah M kali G kali HB. Nah, di sini tadi EPA-nya 0 karena HA-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian W ini akan sama dengan masanya kita masukkan ini 0,1
5. Kemudian G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu Hb-nya belum diketahui. Hb-nya kita belum tahu di sini, Hb. Nah, karena di sini belum diketahui, maka kita harus cari dulu Hb-nya atau H maksimumnya. Di sini geraknya adalah gerak vertikal ke atas. Kita mengingat kembali konsep gerak vertikal ke atas. Di mana pada gerak vertikal ke atas itu, nilai H maksimum akan sama dengan V0 kuadrat per 2G gitu ya. Nah, V0-nya tadi besarnya adalah 10. Maka di sini 10 kuadrat dibagi dengan 2 kali 10. Atau 10 kuadrat itu 100 dibagi dengan 20. Dengan demikian nilai H maksimumnya itu adalah 5 meter. Jadi bola ini itu akan bergerak ke atas setinggi 5 meter. Nah, dari sini kita bisa substitusikan sini H maksimumnya, masukkan ke HB di sini. Karena H ketinggian di titik B itu sama dengan H maksimum. Dengan demikian W-nya akan sama dengan 0,5 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 5. Kalau kita lanjutkan, maka ini menjadi 0,5 kali 10 adalah 5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 25 Joule. Maka opsi yang benar ini adalah yang C. Itu tadi adalah contoh soal dan pembahasan untuk energi potensial yang ada kaitannya dengan usaha sama dengan perubahan energi potensial. Nah, kita harap penjelasan tadi cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan untuk materi kita pada kesempatan kali ini dengan energi kinetik. Sekali lagi untuk energi yang kita bahas nanti di sini kita batasi pada 3 macam energi, yaitu energi potensial, kemudian energi kinetik, dan yang berikutnya nanti adalah energi mekanik. Energi kinetik, dari kata kinetik itu kita bisa menyimpulkan bahwa energi ini dimiliki oleh benda yang bergerak gitu ya. Nah, jadi energi kinetik itu secara pengertian atau definisi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Jadi benda yang bergerak itu memiliki energi berupa energi kinetik. Nah, jadi ketika sepeda motor itu bergerak misalkan dari keadaan diam, maka dia terjadi konversi energi sebenarnya, yaitu dari energi kimia. Energi kimia ini dipunyai oleh bahan bakar, misalkan bensin, kemudian oleh mekanisme mesin, energi kimia ini diubah menjadi energi kinetik sehingga motor bergerak, dan ada energi sampingannya yang lain yaitu energi panas. Maka mesin itu akan selalu menghasilkan panas. Kemudian untuk menentukan persamaan energi kinetik, kita akan menentukan persamaan energi kinetik. Sekali lagi, untuk energi itu adalah besaran yang memiliki dimensi yang sama dengan usaha. Dengan demikian kita bisa menentukan persamaan energi kinetik ini dari usaha juga. Energi kinetik ini persamaannya kita bisa turunkan dari ini usaha, yaitu F kalikan S. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada balok di sini diberikan gaya F di sini, sehingga balok ini bergerak ke kanan yang semula kecepatannya V1, kemudian kecepatannya menjadi V2. Nih. Kemudian balok ini menempuh jarak sejauh S gitu ya, sehingga ada energi kinetik yang bekerja pada balok ini karena balok ini bergerak. Nah, kemudian kalau kita substitusikan lagi, maka kalau kita lanjutkan di sini, energi kinetik ini sama dengan F menurut hukum 2 Newton, ini adalah M dikalikan dengan A. Nah, karena energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak, maka persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak lurus itu juga masih kita gunakan. Persamaan yang berlaku pada gerak lurus kita masih bisa gunakan di sini. Nah, kalau kita mengingat kembali, ada 3 persamaan pada GLBB, yaitu yang pertama VT sama dengan V0 plus AT. Mungkin kita perlu tuliskan lagi agar ingat, ini persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT.
Kemudian persamaan yang kedua, yaitu S sama dengan V0 kali T, ditambah dengan setengah AT kuadrat. Lalu persamaan yang ketiga, ini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ditambah dengan 2A kali S. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka VT itu adalah V2, VT itu adalah V2, sedangkan V0 ini adalah V1. V1 ini kecepatan awal, V2 kecepatan akhir. Kalau kita tuliskan sesuai dengan lambang yang ada pada gambar berikut, maka di sini kita bisa tuliskan jadi V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2A kali S. Seperti ini. Kalau misalkan di sini V1-nya atau keadaan awalnya bendanya diam. Misalkan di sini V1-nya 0. Maka kita peroleh di sini V2 kuadrat ini sama dengan 2A dikalikan dengan S seperti ini. Seperti ini, di mana V2 kuadrat ini sama dengan 2 dikalikan A dikalikan dengan S. Nah, kalau kita lanjutkan, maka di sini S ini sama dengan V2 kuadrat dibagi dengan 2A, seperti ini. S sama dengan V2 kuadrat dibagi 2A. Dengan demikian, di sini nanti kita bisa substitusi. S ini bisa kita substitusi ke sini. Nah, kalau kita masukkan, maka S-nya ini menjadi V2 kuadrat dibagi dengan 2A, seperti ini. Ada A dan A di atas dan di bawah, ini boleh kita sederhanakan. Ini dapat 1, dapat 1. Maka EK-nya di sini kita peroleh menjadi M kalikan V2 kuadrat per 2. Atau kita boleh tuliskan setengah kali M kali V2 kuadrat. Atau yang lebih umum, kita bisa tuliskan EK ini sebagai setengah M kali V kuadrat. Nah, inilah adalah persamaan untuk menentukan besarnya energi kinetik. Energi kinetik yang dimiliki suatu benda itu ternyata dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda itu. Kalau benda itu bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda itu akan semakin besar. Seperti ini. Kemudian kalau M-nya juga besar, maka energi kinetiknya dia juga akan semakin besar. Dengan keterangan bahwa ini EK itu adalah energi kinetik, kita tuliskan saja energi kinetik ini dalam satuan joule, kemudian M di sini massa satuannya dalam kilogram, kemudian V di sini adalah kecepatan satuannya dalam meter per sekon. Lalu berikutnya kita akan coba bahas hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Kalau di bagian sebelumnya kita misalkan tadi V1-nya ini sama dengan 0. Di sini nanti kita akan coba nilai V1-nya tidak sama dengan 0. Benda di sini, balok, ini didorong oleh gaya F sehingga dia bergerak sejauh S. Sehingga kecepatannya berubah dari V1 menjadi V2. Nah, masih kita gunakan persamaan yang sama tadi, yaitu rumus ketiga dari GLBB. Maka kita tuliskan dulu di sini, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikalikan S. Maka di sini VT-nya adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir dari balok ini adalah V2, maka ini V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kecepatan awalnya adalah V1 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, ini kalau misalkan V1-nya tidak sama dengan 0, ini kita bisa pindahkan ke sebelah kiri dulu, maka ini menjadi V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2A dikali S. Dengan demikian S-nya akan sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2A. Nah, tadi usaha
itu kita bisa cari dengan persamaan F dikalikan dengan S. Nah, padahal balok tadi menempuh perpindahan dari posisi 1 ke posisi 2, itu besarnya perpindahannya adalah S ini. Dengan demikian, S yang di sini kita substitusikan ke sini. Maka V-nya ini menjadi, F-nya kita substitusi, ini menjadi M kalikan A, dikalikan S-nya, ini kita tuliskan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat dibagi dengan 2A, seperti ini. Sekali lagi ada A di sini, pembilang dan penyebut kita bisa ringkas, dapat 1 seperti ini. Sehingga W-nya menjadi, kita bisa tuliskan menjadi setengah M di sini. M dibagi 2, M per 2 itu setengah M, kali V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Maka W-nya ini sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi dengan setengah M kali V1 kuadrat. Yang ini tadi kita sudah dapatkan pada persamaan sebelumnya. Pada bagian sebelumnya, di mana setengah MV kuadrat itu adalah persamaan untuk energi kinetik. Maka W-nya menjadi setengah M V2 kuadrat itu adalah energi kinetik benda ketika berada pada titik yang kedua atau ketika kecepatannya V2, di mana setengah M V1 kuadrat ini adalah energi kinetik benda ketika di titik yang pertama. Dengan demikian W ini adalah EK2 dikurangi dengan EK1. Atau bisa kita tuliskan W ini sama dengan delta EK. Dengan demikian kesimpulannya bahwa W atau usaha, hubungan antara usaha dengan energi kinetik adalah W usaha. Usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Atau kalau kita tuliskan di sini usaha ini sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, lalu kita lanjutkan pada contoh soal dan pembahasan untuk energi kinetik. Nah, di sini ada sebuah benda dengan massa 2 kg, mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kita tuliskan dulu data-data yang diketahui. Benda ini masanya adalah 2 kg, kemudian bergerak, dia sudah bergerak semula dengan kecepatan yang pertama, kecepatan awalnya 72 km per jam. Ini boleh menggunakan lambang V0 silahkan, atau menggunakan lambang V1 juga boleh. Ini perlu kita ubah dulu dalam satuan meter per sekon, supaya dalam satuan SI. Maka kalau kita tuliskan, maka menjadi ini 72 km kita jadikan meter, itu dikalikan 1000 dibagi dengan jam, 1 jam dijadikan sekon itu adalah sebesar 3600. Dengan demikian V1-nya ini besarnya adalah 72 kalikan 1000 dibagi dengan 3600, maka besarnya adalah 20 meter per sekon. Ini untuk V1. Kalau ini 72 km per jam, ini 20 meter per sekon. Setelah bergerak sejauh 400 meter, berarti S-nya perpindahannya adalah 400 meter. Kecepatan benda menjadi 144. Kecepatan akhirnya V2 ini menjadi 144 km per jam. Nah, nanti silahkan dikonversi sendiri, dicoba sendiri. Kalau kalian hitung 144 km per jam itu besarnya sama dengan 40 meter per sekon. Jadi 2 kalinya dari V1. Kalau V1-nya 20, maka V2-nya adalah 40. Nah, kita sudah dapatkan data-data yang diketahui. Sekarang yang ditanyakan dari soal ini adalah usahanya. W-nya berapa? Usaha total yang dilakukan benda ini berapa? Untuk menentukan usaha total ini, kamu bisa menghitung 2 cara, yaitu cara menggunakan GLBB atau cara langsung tadi sudah kita temukan hubungannya bahwa besarnya usaha akan sama dengan perubahan energi kinetik. Kita akan pakai cara yang lebih mudah saja, yaitu besarnya usaha ini sama dengan perubahan energi
kinetik. W sama dengan delta EK, karena lebih ringkas, kita nggak perlu harus nyari percepatannya dulu. Kita nggak perlu nyari percepatan, langsung kita bisa gunakan pakai ini. Nah, dengan demikian W-nya kita bisa hitung, delta EK itu adalah EK 2 dikurangi dengan EK 1. Atau kalau kita lanjutkan lagi menjadi EK 2 setengah M V2 kuadrat dikurangi dengan setengah M kali V1 kuadrat. Dengan demikian W-nya, atau kalau mau pakai hukum distributif juga boleh, ini setengah M-nya dikeluarkan, ini menjadi V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Kalau kita masukkan angkanya, maka jadi setengah M kali setengah kali M-nya adalah 2 kg dikalikan dengan V2, kecepatan akhir. V2-nya tadi sudah kita hitung, yaitu besarnya 40 meter per sekon, maka ini menjadi 40 kuadrat dikurangi dengan V1-nya 20 kuadrat. Kita ringkas seperti ini, maka W-nya menjadi 40 kuadrat itu 1600 dikurangi dengan 20 kuadrat itu 20 kuadrat ini adalah 400. Dengan demikian W-nya sama dengan 1200, satuannya dalam joule. Maka dari soal ini, opsi yang benar ini adalah yang C, 1200 joule. Sekarang kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua untuk energi kinetik, di mana ada sebuah benda, masanya 5 kg, dia semula dalam keadaan diam. Kemudian dipercepat oleh gaya tetap, yaitu sebesar 10 Newton. Setelah menempuh jarak 9 meter, kelajuan benda tersebut menjadi titik-titik. Kita boleh gambarkan dulu untuk soal ini. Benda semula dalam keadaan diam. Di sini tidak melibatkan gaya gesek ya. Masanya di sini M-nya adalah 5 kg. Kemudian dia dipercepat, misalkan didorong oleh gaya F di sini. F-nya di sini F-nya sebesar 10 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah ketika benda ini bergerak sejauh 9 meter, maka benda ini berpindah sejauh 9 meter dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini, jarak yang ditempuh S-nya adalah 9 meter. Nah, berapakah kecepatannya? V2-nya berapa? Misalkan kita tuliskan di sini kecepatan awalnya V1. Karena benda ini mula-mula diam, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kita akan gunakan cara yang lebih mudah, tidak akan kita gunakan cara GLBB karena lebih lama. Kita gunakan cara yang lebih mudah. Tadi kita sudah dapatkan hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah W sama dengan delta EK. Seperti ini. Nah, W ini adalah usaha, di mana usaha itu adalah F kalikan S. F-nya sudah diketahui di sini. Maka kita bisa gunakan F dikalikan S ini sama dengan delta EK, yaitu EK 2 dikurangi dengan EK 1. Nah, karena benda ini semula dalam keadaan diam, atau di titik awal ini bendanya diam, kecepatannya 0, maka energi kinetik di titik pertama, energi kinetik di titik 1, ini nilainya sama dengan 0. EK 1 sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan menjadi F kalikan S ini sama dengan EK 2. Nah, dari data ini kita sudah bisa langsung masukkan nilainya. F-nya tadi, dari sini langsung bisa kita masukkan nilainya. F-nya tadi besarnya adalah 10 Newton. Dikalikan dengan S-nya adalah 9 meter, benda berpindah sejauh 9 meter. EK 2 di sini adalah setengah kali M kali V2 kuadrat. Nah, V2 kuadrat ini yang akan kita cari, kecepatan pada jarak 9 meter. Maka kalau kita tuliskan lagi, ini menjadi 90 sama dengan setengah kali M-nya, masanya adalah 5 kg, nah, kali V2 kuadrat.
Nah, seperti ini. Kalau kita kalikan silang ke sana, bisa, maka 2 dikali 90, ini adalah 180 sama dengan 5 kali V2 kuadrat. Maka di sini V2 kuadratnya sama dengan 180 dibagi dengan 5. Nah, kalau kita lanjutkan, maka di sini V2-nya, V2 kuadrat ini sama dengan 36. Nah, kita lanjutkan di sini saja. Maka V-nya, V2-nya sama dengan akar dari 36, maka kecepatan benda ketika jaraknya 9 meter ini adalah 6 meter per sekon. Maka soal ini dari kelima opsi, maka opsi yang benar adalah yang C. Baik, sekarang kita lanjutkan pada energi yang ketiga, yaitu energi mekanik. Energi mekanik ini masih ada kaitannya dengan energi potensial dan energi kinetik. Nah, karena energi mekanik ini definisinya adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini misalkan kita lihat ada sebuah bola, ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, dengan demikian ketika benda ini masih dalam posisi awal, dalam titik yang paling tinggi di sini, maka dia punya energi potensial juga. Di sini energi potensial. Dia punya energi potensial, namun karena benda ini belum jatuh atau baru mulai dijatuhkan, energi kinetiknya 0. Kemudian setelah dia bergerak ke bawah, nah, dia memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetiknya semakin ke bawah di sini akan semakin besar, gitu ya, semakin besar. Nah, secara pengertian energi mekanik itu adalah energi yang diperoleh dari penjumlahan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Maka pada bola ini punya energi mekanik di semua titik, baik itu titik atas sampai dengan titik yang bawah. Nah, sekarang kita lihat hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat di sini pada gambar bola yang dijatuhkan, ini kita ambil 3 titik. Misalkan ini adalah titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C atau titik yang terbawah, misalkan lantai di sini. Nah, di titik A di sini benda baru tepat mulai dijatuhkan. Dalam artian benda di sini asumsi kita adalah masih dalam keadaan diam. Kita mulai di titik A. Di titik A. Benda dari keadaan diam. Maka kalau bendanya ini diam, ini bendanya diam. Kalau bendanya ini diam, maka energi kinetiknya ini akan sama dengan 0. Kemudian energi potensialnya, di sini dia punya energi potensial sebesar mg kalikan HA. Ini di titik A. Kemudian ketika bergerak ke bawah, semakin ke bawah ini kecepatannya semakin bertambah. Namun ketinggiannya dari tanah atau dari lantai ini semakin berkurang. Kecepatannya bertambah, ketinggiannya berkurang. Kita mulai di titik B dulu. Di titik B. Dia punya energi kinetik di titik B, yaitu setengah kali M kalikan VB kuadrat. Kemudian juga punya energi potensial, yaitu mgHb. Kalau kita amati, maka bola di titik B nanti kecepatannya akan bertambah, sehingga energi kinetiknya semakin ke bawah itu bertambah besar, namun G-nya, ketinggiannya semakin berkurang atau energi potensialnya semakin berkurang. Dengan demikian di sini ada transformasi energi, perubahan energi dari yang semula energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensialnya berkurang, semakin ke bawah energi potensialnya berkurang, tapi energi kinetiknya bertambah karena bergerak semakin cepat.
Kemudian di titik C, di titik C. Nah, di titik C ini adalah titik ketika bola ini jatuh ke tanah. Nah, ketika di titik C, maka kecepatan waktu pas jatuh tepat menyentuh tanah, itu dia EKC-nya adalah setengah kali M kali VC kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya ini M kali G kali HC. Seperti ini. Karena HC, ketinggian C dari tanah ini adalah 0, maka di sini energi potensial di titik C nilainya sama dengan 0. Nah, dengan demikian di sini ada transformasi energi dari titik A itu yang semula energi potensialnya maksimum, paling besar di sini. Boleh kita tulis di sini EP-nya maksimum, EP maksimum. Lalu melalui titik B energi kinetiknya bertambah. Maafin tadi energi potensial ya, energi potensial di B. Nah, energi kinetiknya bertambah, tapi energi potensialnya berkurang. Kemudian di titik C, energi potensialnya 0 dan energi kinetiknya maksimum. Di sini boleh saya tuliskan energi kinetiknya maksimum. Nah, karena kecepatan yang paling besar itu ada di titik C, yaitu ketika bola tepat menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Dengan demikian kalau kita jumlahkan nilainya, EK dan EP, baik itu di titik A maupun titik B maupun titik C, sehingga kalau kita jumlahkan ini EM di A itu sama dengan EKA ditambah dengan EPA, atau nilainya EM di A ini sama dengan EPA karena EKA-nya 0. Seperti ini. Kemudian di titik C, kita loncat dulu di titik C, EM di C, ini hanya tinggal tersisa EKC saja. Nah, seperti ini. Nah, maka besarnya energi mekanik di semua titik, baik itu A maupun B maupun C, ini besarnya adalah sama. Karena proses ketika bola ini jatuh dari A sampai ke C, yang terjadi adalah transformasi energi yang semula bentuk energinya adalah energi potensial, dia berubah menjadi energi kinetik. Nah, sehingga penjumlahan energi kinetik dan energi potensial di semua titik, baik itu A dan B maupun C, besarnya adalah sama. Dengan demikian, maka nilai energi mekanik di A, penjumlahan antara potensial dan kinetik di A. Kemudian energi mekanik di B. Kemudian energi mekanik di C, ini besarnya adalah sama. Ini adalah konsep atau bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, gaya gesek udaranya diabaikan, maka energi mekanik di titik A, energi mekanik di titik B, dan energi mekanik di titik C besarnya adalah sama. Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh soal dan pembahasan untuk energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini ada sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Jadi misalkan ini ada sebuah benda, ya jatuh dari ketinggian setinggi 6 meter dari permukaan tanah. H, ketinggiannya dari atas sampai bawah. H di sini adalah 6 meter. Berapakah kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Kecepatan benda tersebut ketika ketinggiannya 1 meter dari tanah. Kita ambil misalkan di sini. Nah, kita beri titik, misalkan ini titik A, ini titik B, lalu ini titik C. Benda ini bergerak jatuh ke bawah. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan V-nya di C di sini, V-nya berapa? Yang ditanyakan adalah kecepatan ketika
benda ini ketinggiannya 1 meter dari tanah. Jadi di B ya, bukan di C. Nah, jadi ketinggiannya ini adalah 1 meter. Nah, kalau kita gunakan persamaan gerak jatuh bebas ataupun GLBB dipercepat, itu langkahnya jadi panjang. Kita akan lebih mudah jika menyelesaikan soal ini dengan hukum kekekalan energi mekanik. Di sini kita tinjau saja 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Tadi hukum kekekalan energi mekanik mengatakan bahwa energi mekanik di semua titik itu besarnya adalah sama selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi atau gayanya konservatif. Ya, sehingga di sini EM di titik A itu sama dengan EM di titik B. EM, energi mekanik tadi adalah penjumlahan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, ini sama dengan EKB ditambah dengan EPB. Energi kinetik di A. Di A di sini benda baru mau mulai dijatuhkan. Sehingga kecepatan di A ini nilainya adalah 0. Kalau kecepatannya 0, maka benda di sini energi kinetiknya juga 0. Dengan demikian EKA-nya ini 0. Langsung kita tuliskan saja biar lebih ringkas. Ditambah dengan EPA. Energi potensial di A ini adalah M kali G kalikan HA. Nah, seperti ini. Energi kinetik di B ini adalah setengah kali M kali VB kuadrat. Ditambah dengan EPB. EPB di sini adalah M kali G kali HB. Nah, kalau kita pindahkan ini, MGHB kita pindahkan ke sebelah sini, ke ruas kiri, maka di sini menjadi MGHA dikurangi dengan MGHB, ini sama dengan setengah M PB kuadrat. M dan G ini boleh kita keluarkan dari kurung atau pakai hukum distributif, sehingga ini menjadi MG kalikan HA dikurangi dengan HB, ini sama dengan setengah M kali VB kuadrat. Di ruas kiri ada M, ruas kanan ada M, boleh kita ringkas sederhanakan. Dapat 1, dapat 1. Kita tinggal masukkan nilai G-nya, ini 10 kali HA-nya adalah 6 dikurangi HB-nya 1. Nah, ini sama dengan setengah kali VB kuadrat. Nah, di sini 10 dikalikan 6 kurangi 1, 5. 10 kalikan 5, ini 50. Sama dengan setengah VB kuadrat, maka VB kuadratnya sama dengan 2 kali 50, yaitu 100. Dengan demikian, VB-nya sama dengan akar dari 100, maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Nah, dengan demikian ketika benda ini berada di titik B dengan ketinggian 1 meter dari tanah, kecepatan benda itu adalah sebesar 10 meter per sekon. Lalu bagaimana dengan di titik C? Di titik C nilainya pasti lebih besar dari 10 meter per sekon, karena semakin ke bawah jenis geraknya adalah GLBB dipercepat. Kita lanjutkan dengan contoh soal pembahasan yang berikutnya. Di sini ada sebuah benda digantung bebas dengan tali panjangnya 75 cm. Kita gambarkan dulu. Benda ini dia digantungkan dengan tali yang panjang talinya kita misalkan saja dengan L, panjang talinya L. L-nya adalah 75 cm. Massa benda tersebut 100 gram, M-nya 100 gram. M di sini, M benda yang digantung 100 gram atau 0,1 kg. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian benda tersebut diayun hingga tali dapat membentuk simpangan maksimum sebesar 37 derajat terhadap sumbu vertikal. Nah, berarti ini di
simpangkan dengan sudut terhadap sumbu vertikal adalah sebesar 37 derajat. Nah, dengan demikian benda ini nanti dia akan berayun seperti ini. Kemudian yang ditanyakan ada 3, yaitu energi potensial di titik tertingginya berapa, energi potensialnya berapa, kita tuliskan aja EP-nya berapa. Kemudian energi kinetik di titik terendah ini berapa, EK-nya di titik yang terendah. Lalu kecepatan maksimum bendanya berapa. Untuk menyelesaikan soal ini perlu kita gunakan kembali konsep tentang trigonometri yang sudah kamu pelajari di semester 1. Ya. Ketika benda di sini, kemudian benda ini diayun, maka benda ini akan bergerak, kemudian dia ketinggiannya sebesar H. Nah, ini ketinggiannya sebesar H. Nah, sekarang pertanyaannya, hanya ini belum diketahui. Hanya berapa ini? Nah, kita bisa cari nilai H. Langkahnya gimana? Langkahnya ini kita misalkan dulu. Nah, ini. Yang ini kita misalkan dengan katakanlah Y. Nah, Y ini terhadap sudut 37 derajat, Y ini terhadap sudut 37 derajat letaknya ada di sampingnya. Dengan demikian kita bisa gunakan fungsi kosinus. Maka untuk kosinus 37 derajat itu sama dengan Y sisi samping dibagi dengan sisi miring. Ini sisi sampingnya, sisi miringnya yang ini. Sisi miringnya panjangnya sama dengan panjang tali. Nah, dengan demikian Y dibagi L. Nah, maka Y-nya bisa kita hitung. Y ini menjadi L kalikan kosinus 37 derajat. Nah, ini Y-nya menjadi L-nya tadi adalah panjang tali 75 cm dikalikan dengan cos 37. Cos 37 itu adalah 0,8. Maka nilai Y-nya 75 dikali 0,8 ini adalah 60 cm. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui nilai Y-nya, kita bisa menghitung H. Dari atas sini sampai ke bawah itu panjangnya adalah L. Sedangkan dari sini sampai sini ini adalah Y. Dengan demikian H ini adalah selisih antara L dan Y. Maka H di sini adalah L dikurangi dengan Y. Nah, kalau L-nya tadi adalah 75 cm dikurangi Y-nya 60 cm berarti H ini adalah panjangnya 15 cm atau kalau jadikan dalam meter adalah 0,15 meter. Ini H. Nah, sekarang kita bisa menentukan energi potensial di titik tertinggi, yaitu ketika ketinggian benda itu adalah H. Nah, energi potensial di titik tertinggi, EP, kita bisa cari dari ini, M kalikan G kalikan H, di mana masanya tadi adalah 100 gram atau 0,1 kg, dikalikan G-nya 10, dikalikan H-nya adalah 0,15 meter. Masanya 0,1 gram, dikalikan G-nya 10, kalikan 0,15. Dengan demikian energi potensialnya ini adalah 0,1 kali 10, 1 dikalikan 0,15, maka 0,15 Joule. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yang B, energi kinetik di titik terendah. Kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk yang B ini. Nah, di mana di titik terendah ini energi potensialnya 0, tapi energi kinetiknya maksimum karena kecepatan benda ini paling cepat itu berada di titik ini, berada di titik setimbang, berada di titik terendahnya. Nah, dengan demikian kita bisa gunakan, kalau ini kita misalkan titiknya titik A, kemudian ini titik B,
Sekali lagi, energi potensial maksimum itu ada di titik A, sedangkan energi kinetik maksimum itu berada di titik B atau titik terendah. Nah, di sini kita bisa gunakan energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik di A itu adalah EKA ditambah dengan EPA sama dengan energi mekanik di B itu adalah EKB ditambah dengan EPB. Nah, kita mulai di sini. Energi kinetik di A di titik tertinggi itu kecepatannya 0. Dengan demikian energi kinetiknya juga 0. Nah, maka di sini EPA, nah ini sama dengan EKB ditambah dengan EPB. Energi potensial di titik B. Energi potensial di titik B ini sama dengan 0 karena di sini dia sebagai acuan. Nah, dengan demikian EPB-nya 0. Maka besarnya EPA itu akan sama dengan EKB. Maka energi kinetik di titik terendahnya sama dengan energi potensial. EKB sama dengan EPA. EPA tadi sudah kita hitung. EPA-nya adalah 0,15 Joule. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, kecepatan maksimum benda, V maksimum benda, V maksimum itu akan terjadi di titik B, di titik yang terendah. Sedangkan ketinggian maksimum itu berada di titik A. Nah, maka untuk kecepatan maksimum kita gunakan energi kinetik di titik B. Tadi kita sudah punya energi kinetik di titik B, EKB-nya sama dengan 0,15. Padahal EK itu adalah setengah mv kuadrat sama dengan 0,15. Kalau kita hitung lagi maka menjadi setengah kali M-nya tadi 100 gram atau 0,1 kg kalikan V kuadrat, ini adalah 0,15. Kita kalikan silang ke sana biar lebih mudah. 0,1 V kuadrat ini sama dengan 0,15 kali 2, ini 0,3. 0,15 kali 2 ini 0,3, maka V kuadratnya ini adalah 0,3 dibagi dengan 0,1. 0,3 dibagi 0,1 itu hasilnya 3. Nah, maka V-nya ini adalah akar 3 meter per sekon. Atau akar 3 itu kurang lebih kalau kita nyatakan dalam desimal sekitar 1,7 meter per sekon. Boleh sampai sini? Boleh sampai sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.